Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 konsep pemrograman memiliki proyek akhir yang berjudul Program Python tentang Penggajian Karyawan. Yang terhormat Ibu Ulfi Saidata Esi, Eskom MCS. Di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Satmana Pandi dengan NPM 2121030015. Saya Melania Barwahyuni dengan NPM 2121030009. Saya Lalira Maningrum dengan NPM 2121030008. Next. Program perhitungan gaji yang harus diberikan kepada seseorang, baik itu seorang pegawai atau karyawan, sebagai imbalan jasa atas usaha atau kerja yang telah dilakukannya terhadap perusahaan tersebut. Dalam memberikan gaji, setiap perusahaan memiliki mengherankan apabila suatu perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan gaji karyawannya. Hal ini umumnya disebabkan karena adanya jumlah tenaga yang sangat banyak dan waktu yang digunakan untuk menghitung gaji sangatlah singkat, yang biasanya dilakukan di akhir bulan. Next. Tentang program dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam program ini kami menentukan hasil berapa gaji karyawan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan memudahkan dalam menghitung gaji karyawan. Dengan otomatis gaji karyawan akan muncul sendirinya setelah memasukkan user pilihan, NIP karyawan, nama karyawan, jabatan, tahun masuk bekerja, status, apakah memiliki anak, dan alamat. Manfaat dari pemrograman penggajian karyawan kami ini tersebut juga memiliki manfaat. Di antaranya yang pertama, mempermudah penyajian laporan keuangan dalam penggajian karyawan. Yang kedua, mempercepat dalam proses penghitungan dan rekap gaji karyawan. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah pada sistem penggajian karyawan. Yang keempat, tersedia suatu informasi penggajian karyawan yang lebih baik. Next. Materi yang kami gunakan dalam program Python penggajian karyawan ada 10 materi. Yang pertama, tipe data variabel, yang kedua, inputan, yang ketiga, percabangan, yang keempat, perulangan, yang kelima, data struk set, yang keenam, data struk tuple, yang ketujuh, data struk dictionary, yang kedelapan, data struk list, yang kesembilan, read and write, yang ke-10, function. Langsung saja kita ke demo pemrogramannya. Nah, untuk tipe data akan dijelaskan, untuk tipe data struk akan dijelaskan oleh Saudari Rahma. Kepada Saudari dipersilahkan. Untuk mencetak tugas konsep pemrograman. Mencetak nama Satman Leli Melani. Print untuk mencetak tabel buat programnya lebih rapi. Print nama pegawai menggunakan list dengan kata kunci print pegawai. Mencetak data list untuk menambahkan orang menggunakan list dengan kata kunci append. Kemudian mencetak tabel untuk membuat rapi program. Mencetak nama pegawai setelah diganti menggunakan list. Nama Adha digantikan catur dengan kata kunci pegawai 5 petik catur. Mencetak nama pegawai menggunakan data tuple dengan perulangan for in dengan kata kunci for in pegawai. Kemudian mencetaknya dengan kata kunci print i. Mengambil nama Satman menjadi manajer perusahaan dengan data dictionary. Menggunakan kata kunci manajer pegawai POP 1. Menghitung jumlah pegawai dengan menggunakan dataset. Dengan perintah kata kunci
tagline pegawai akan mencetak berapa jumlah pegawai yang ada. Prin mencetak judul program perhitungan gaji karyawan. Oke, kita lihat dulu output dari yang sudah dijelaskan oleh Saudari Leli Rahmah. Silakan. Nah, untuk yang pertama, nama pegawai asal yang menggunakan list, maka akan tercetak Satman, Mopi, Arbi, Dias, Mai, Nurul, Adha, Widya, dan lainnya. Yang kedua, nama pegawai setelah ditambahkan menggunakan kata append pada data list. Di sini sudah ditambahkan nama atas nama Komariah. Yang ketiga, nama pegawai setelah digantikan. Setelah digantikannya Kako dengan Catur. Nah, di sini pegawai Adha sudah digantikan oleh pegawai yang namanya Catur. Selanjutnya, di sini output tentang nama pegawai menggunakan perulangan tabel. Di sini sudah terdata perulangannya. Selanjutnya, mengambil nama Satman menjadi manajer dari perusahaan tersebut. Nah, di sini nama Satman sudah diambil. Selanjutnya, menghitung jumlah pegawai menggunakan data set. Di sini sudah dihitung berapa jumlah pegawai dari PT Jaya Sentosa sendiri. Oke, selanjutnya pada line 53 di situ terdapat depth absent yang berfungsi untuk menentukan pilihan kita. Nah, jika kita menginput yang pertama atau menginput angka 1, maka akan menyimpan struk gaji pegawai. Silahkan untuk Saudari Sam menginput angka 1. Nah, kemudian akan memasukkan NIP pegawai. Silahkan dimasukkan. Terserah. Yang penting. Selanjutnya memasukkan nama. Namanya buat Satman aja. Selanjutnya memasukkan jabatan. Kita masukkan jabatan 1, manajer. Selanjutnya memasukkan alamat. Silahkan masukkan alamat. Memasukkan jumlah anak. Anaknya 3 ya. Apakah sudah menikah ya? Apakah sudah menikah? Jawabannya cuman ya, bukan sudah, maaf. Tapi nggak apa-apa. Masukkan tahun bekerja 2018. Silahkan. Oke. Nah, dari line depth absent yang kita sudah tentukan, terus bakal ke print PT Jaya Sentosa, Jalan Harapan 059, Blok C, Jakarta Pusat, Indonesia. Terus di sini kita menggunakan fungsi pilihan 1, yaitu yang akan diarahkan ke dalam data write. Yang pertama, memasukkan data NIM, NIP pegawai yang sudah dimasukkan oleh Saudara Sam. Yang kedua, memasukkan nama, sudah. Memasukkan jabatan, sudah. Sudah memasukkan jabatan. Terus yang keempat, memasukkan alamat, sudah. Terus memasukkan jumlah anak, sudah. Terus menikah. Apakah sudah berstatus menikah atau tidak? Di sini salah input, mohon maaf ya untuk teman-teman semua, nanti kita input ulang. Selanjutnya, memasukkan tahun bekerja, di sini sudah dimasukkan. Nah, nanti akan keluar biodata data pegawai tersebut, yang dimana NIP-nya sudah terdata semua, gaji, potongan pajak, sudah terdata. Nah, gaji manajer sendiri, di sini kita sudah datakan 25 juta. Nah, karena potongan pajak sebesar 5%, maka bakal keluar 1.250.000. Tapi karena tunjangan anak memiliki 1.250.000 juga, maka totalnya tetap 25 juta. Selanjutnya di line 83, di sini kan sudah di sini kami sudah jelaskan jika jabatan 1 yaitu manajer, maka gaji pokoknya 25 juta. Jika jabatan 2, maka gaji pokoknya 12 juta dengan jabatan ketua divisi. Jika jabatan 3, maka gaji pokoknya 8 juta dengan jabatan karyawan tetap. Jika gaji pokoknya
jika pilihan jabatan selain yang 1, 2, 3, maka gaji pokoknya 4 juta dengan jabatan karyawan kontrak. Nah, kemudian untuk anak, apakah dia memiliki anak? Jika dia memiliki anak, maka tunjangan dari gaji akan ditambah 5% dari gaji tersebut. Berarti 25 juta jikalau jabatannya manajer, 5%-nya ialah 1.250.000. Terus jika dia tidak memiliki anak, maka tunjangannya tidak ada. Nah, jika dia berstatus menikah, maka gaji akan bertambah sebesar 4%. Di mana karena di sini kami menginputkannya salah, maka di sini tidak terdata ya kawan-kawan. Selanjutnya, jikalau dia tidak memiliki istri seperti atau suami seperti yang output program kita, kan di sini kita menginputkan sudah. Sebenarnya kita harus menginputkan ya. Nah, karena kita menginputkan sudah, makanya tunjangan istri atau suami tidak terdeteksi. Selanjutnya pajak. Pajak sendiri 5% dari gaji tersebut, di mana kalau jabatannya manajer, maka 25% dari manajer akan kepotong 1.250.000. Selanjutnya. Nah, di sini dari line 114 sampai line, coba di scroll ke bawah, maaf. Sampai line 140, di sini ialah untuk menginputkan NIP, nama, jabatan, alamat. Itu untuk memprint atau mencetak NIP, nama, jabatan, alamat, apakah memiliki anak, apakah status sudah menikah, bekerja, tahun bekerja, potongan pajak, tunjangan anak, tunjangan suami atau istri, beserta gaji bersih. Nah, di line 41 di sini bertujuan untuk write, yang artinya kita menuliskan ini tanpa menghapus data yang ada di file txt-nya. Coba dibuka file txt-nya, saudara Semi. Nah, di sini sendiri sudah terdata kan NIP yang sudah kita inputkan tadi. Cuman di sini gajinya kita tidak buat, soalnya kan gaji seseorang itu bersifat pribadi ya. Oke. Sudah. Silakan ke outputnya lagi. Nah, di sini kan kita sudah buat file gaji.txt dengan perintah append yang bermaksud untuk menambahkan data yang sudah kita inputkan ke dalam data teks tersebut. Dengan NIP, nama, jabatan, alamat, anak, istri, atau suami, serta lainnya. Nah, terus kita close programnya dengan write.close. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Mailani. Oke, terima kasih kepada saudara Satman yang sudah memaparkan program di atas. Tadi kan sudah membuat file txt. Sekarang kita akan membuka file tersebut dengan menggunakan devret, yaitu devret terus membuka nama file yang kita buat tadi, yaitu dengan cara memanggilnya dengan cara R. Menggunakan fungsi devret itu dengan menggunakan kata kunci read. Kemudian untuk mencetak datanya, lalu menutupnya kembali, serta mencetak tebal atau untuk merapikan programnya, yaitu untuk read close print. Kemudian untuk while atau pilih kurang dari 4 itu pilihlah observation atau dari program di atas tadi. Well untuk pilihan lebih dari 4, terus pilihan observation dari masukan pilihan yang akan Anda pilih. Terus if, pilihlah pilihan sama besar sama dengan 1, wait atau untuk menulis lagi file yang akan ditulis atau file yang baru. Terus ada elif, pilihan sama dengan 2
yang kedua untuk membaca file yang udah ditulis dari file yang Anda masukkan tadi. Kemudian Elsa untuk untuk inputan yang ketiga atau keluar dari program yaitu Goodbye Python atau Thank you. Kemudian break untuk berhenti, terus print. Nah, Terima coba kasih. saudara Semi inputkan angka 2. Nah, jikalau di input angka 2, maka akan kembali ke fungsi read, maaf, salah sebut, akan kembali ke fungsi read, di mana file txt yang sudah kita buat tadi, itu dibaca oleh user. Nah, yang mana inputannya sudah tercetak NIP, nama, jabatan, alamat, anak, status, sama bekerja. Selanjutnya, coba inputkan 3, saudara Sen. Nah, jikalau input angka 3, maka program akan selesai. Di sini sudah dijelaskan LC, yang berarti jikalau bukan inputan 1 atau inputan 2, maka program akan selesai. Oke, bisa dipanggil lagi, saudara Sen. Programnya, e-running. Nah, kembali lagi, jikalau pilihan kita 1, coba saudari Semi inputkan angka 1. Maka kita akan kembali ke fungsi write yang tadi. Coba di line berapa, Semi? Nah, di sini jikalau inputan kita 1, maka kembali ke fungsi depth write, yang mana kita akan disuruh menginputkan NIP, nama, jabatan, alamat, jumlah anak, status, sama tahun bekerja. Silahkan diinputkan, saudara Semi. Silahkan, entah nama siapa aja. Coba angka 2. Iya, buat iya. Nah, setelah itu di line outputnya Semi di bawah. Nah, di sini akan kecetak NIP data yang sudah kita inputkan, nama, jabatan, alamat, jumlah anak, status, tahun bekerja, potongan pajak, tunjangan anak, sama tunjangan istri. Nah, karena tunjangan anak 5% dari gaji, maka di sini akan totalnya sejumlah 600.000. Nah, sementara pajak yang harus dibayar dari gaji juga 5%. Nah, ini 600.000 juga. Nah, tunjangan istri sebesar 4%, yaitu 480.000. Makanya gaji bersihnya sebesar 12.480.000. Sementara gaji pokoknya di sini di line 87 itu sebesar 12 juta. Tapi karena ada tunjangan anak, tunjangan istri atau suami beserta pajak, maka semua total gaji bersihnya sebesar 12.480.000. Nah, coba inputkan angka 2 lagi, saudara Semi. Nah, dikarenakan kita tadi sudah menginputkan ulang, maka nama atas pegawai Dodi di sini bakal ke-input di data read, di mana akan bertambah dari yang tadi. Nama Satman yang pertama tadi kita inputkan sebelumnya, kemudian selanjutnya nama Dodi. Nah, dilihat dari file txt-nya, sudah kelihatan kan? Coba inputkan angka 7.
Nah, dikarenakan jika pilihan selain angka 1 atau angka 2, maka akan keluar mencetak goodbye Python, thanks you. Dan program pun selesai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan bagi teman-teman yang kurang paham atau ingin bertanya silahkan. Saya Satman Apandi, kemudian rekan saya Saudari Mailani, kemudian rekan saya lagi Saudari, dan terima kasih kepada Saudara Semi karena sudah membantu merecord proyek akhir kami. Ya, Dikarenakan kelompok kami tidak memiliki laptop yang memadai, kami menyewa Saudara Semi untuk merecord tugas kami. Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.